Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Iqbal Fauzan. NIM saya 2011300094. Saya dari kelas 4 Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Baik, saya di sini akan membuat video learning journal di mata kuliah Peradilan Agama, dosen pengampu Ibu Fitratus Saadah. Baik, langsung saja. Kelompok 1. Peradilan di Indonesia. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang mewujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperintahkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Selanjutnya, sejarah peradilan agama pra kemerdekaan. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah peradilan pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengadilan agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Selanjutnya, susunan Badan Peradilan Agama. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Selanjutnya, peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia. Dasar filosofi berdasarkan peradilan agama Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kompetensi relatif peradilan agama. Kompetensi relatif adalah kewenangan atau kekuasaan mengadili antara pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis atau satu tingkat, dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkat. Selanjutnya, kompetensi absolut peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Baik, selanjutnya, Mahkamah Syariah di Aceh. Hingga saat ini Mahkamah Syariah belum sepenuhnya melaksanakan fungsi sebagai pengadilan khusus beragama dimaksud dalam Undang-Undang. Mahkamah Syariah hanya melakukan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan peradilan agama, bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Sedangkan perkara jinayah hanya sebatas pada perkara khomer atau minuman keras dan maisir atau judi. Baik, selanjutnya, arbitrase syariah. Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah. Dalam hal sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum. Baik, selanjutnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu dengan cara di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan niaga. Baik, selanjutnya, advokat dan kuasa hukum dalam peradilan agama. Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Baik, untuk kelompok terakhir, peradilan agama. Putusan adalah produk
pengadilan dalam perkara-perkara sentiasa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Putusan juga berarti keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.